Bahasa Jepang untuk kaum religius. Kepada semua teman-teman yang pecinta bahasa Jepang sekaligus kaum religius, saat ini saya Rudi Hutayan ingin berbagi pengalaman dan sharing pelajaran bahasa dan penajaman bahasa dengan jalur bahasa Jepang untuk kaum religius. Adapun topik dari bahasa Jepang untuk kaum religius, kita ambil dengan topik Reihai. Reihai itu kalau untuk umat Islam terjemahannya adalah sholat, ya. Kalau untuk kaum Nasrani atau Kristen, Reihai artinya bisa adalah ibadah, pujian, penyembahan atau doa. Nah, marilah kita menunaikan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Saat ini yang kita pelajari yang pertama dengan judul tadi Reihai atau ibadah sholat untuk kaum muslimin, doa dan pujian penyembahan untuk kaum Nasrani atau Kristen. Kita ambil secara umum general ada 5 waktu untuk kaum muslimin. Jadi yang pertama, bahasa Jepangnya berjudul, topiknya adalah Yoake no Reihai. Reihai itu tadi sholat untuk kaum muslimin, pujian penyembahan dan doa untuk Kristen. Praise and worship dalam bahasa Inggrisnya, ya. Pray and worship juga boleh. Yoake no Reihai berarti sholat subuh. Nah, untuk umat Kristen juga sangat dianjurkan untuk bangun cepat. Bangun pagi-pagi. Sholat subuh itu untuk umat muslim, maka bagi orang Kristen dikenal dengan istilah saat teduh. Saat teduh bersama Tuhan di pagi hari. Alangkah berbahagianya setiap umat yang beriman yang menjalankan Yoake no Reihai. Tidak semua orang sanggup menjalankan Yoake no Reihai atau sholat subuh bagi umat Islam. Tidak semua orang Kristen menikmati kebahagiaan bisa saat teduh di kala pagi-pagi sekali. Padahal Tuhan berfirman, pagi-pagi benar Tuhan itu mengharapkan kita datang kepadanya. Bagi umat Kristen, ingat ada Injil yang mengatakan, pagi-pagi benar Yesus selalu terbiasa berdoa untuk bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Dan itu sebaiknya menjadi teguran bagi kita apabila ada umat Kristen, umat Nasrani yang belum menjalankan Yoake no Reihai atau saat teduh di pagi hari. Mari kita bertobat, mungkin karena ada yang malas, mungkin karena ada yang kebiasaan tidurnya kemalaman, atau bahkan orang bilang tidurnya jadi kepagian malahan, ya. Terlanjur pagi, sudah beda tanggal baru tidur, bangunnya jadi susah. Padahal dari segi medis dan kesehatan, membiasakan diri Yoake no Reihai atau sholat subuh bagi umat Islam atau saat teduh memuji menyembah Tuhan di pagi hari bagi umat Kristen adalah salah satu kunci kebahagiaan lahir dan batin. Yang kedua, ucapan untuk berikutnya adalah Shongo. Ditulis Shogo, pengucapannya Shongo. Shongo no Reihai. Shongo no Reihai itu bisa juga istilahnya untuk sholat dikatakan bagi umat Islam. Shongo itu tentu biasanya orang dengar pertanda kira-kira jam 12 siang lah itu, ya. Biasanya kalau jam 12 orang udah bilang sudah masuk sini. Ya, sholat zuhur. Nah, bagi umat Kristen memang tidak dikenal ada istilah doa jam 12 siang, tetapi biasanya umat Kristen selalu menjalankan juga namanya doa atau memuji menyembah Tuhan di siang hari tatkala dia makan siang.
Nah, apabila ada umat Kristen yang mengaku-ngaku beriman, tetapi tidak membiasakan diri berdoa saat mau makan pagi, tidak mau makan siang, saat mau makan malam, ini adalah suatu kebiasaan yang harus diperbaiki. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, itu namanya gongonoreihai. Gongonoreihai itu biasa sering antara jam 3 sore ke atas lah ya, lewat dikit ya. Ya, itu biasanya untuk kalau ucapan gongonoreihai. Gongo itu biasanya sudah penanda sore, sudah mulai sore ya. Sudah melewati batas siang, masuk ke sore, masuklah namanya gongo. Nah, yang keempat ini, nah sebelum saya lanjutkan kepada yang keempat, yang ketiga tadi gongonoreihai. Sehingga tidak heran kalau pada saat jam-jam tersebut, di berbagai perkantoran, kita biasa, pengalaman saya beberapa kali dulu kerja di perkantoran, tidak sedikit jam-jam segitu teman-teman yang pamit dulu sebentar, permisi sholat untuk kerja, selama kerja, permisi sholat dulu. Nah, kita menghargai agama dan keyakinan yang berbeda. Nah, bagaimana umat Kristen yang pada jam-jam segitu? Sangat dianjurkan memuji menyembah Tuhan dimanapun berada. Memuji menyembah Tuhan tidak harus dengan bernyanyi-nyanyi saja, bisa juga dengan menyerahkan hati dan pikiran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu mendengar seruan hati kita. Walaupun belum tentu orang lain melihatnya, tapi Tuhan melihatnya. Yang keempat tadi saya katakan ada namanya, kalau kita lihat sini, untuk sholat maghrib ya, bagi umat Islam biasanya ya, sholat maghrib. Nah, sedangkan kalau untuk penanda, ini biasanya jam-jam 6 lewat, setengah 7 lah ya biasanya ya. Ada yang jam 6 sore lewat, ada yang setengah 7, pokoknya udah maghrib. Masuklah dia yang ke bagian keempat ini. Nah, sedangkan kalau yang umat Kristen biasanya pada jam-jam segitu, walaupun tidak ke rumah ibadah, tetapi dianjurkan sekali membaca dan merenungkan firman Tuhan dimanapun berada. Termasuk ketika dia masih di perkantoran atau di perjalanan, serahkan hidupmu, hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Nah, dikatakan juga yang bagian yang kelima, untuk malam hari ya. Malam hari biasanya sebelum tidur ya. Nah, ada biasa kalau di dekat rumah saya, musola-musola selalu mengingatkan tentang sholat isya, sholat di malam hari. Ya, itu biasanya sudah jam makan malam, jam 7 atau menjelang jam 8, orang pada ramai-ramai ke musola. Itu adalah satu disiplin rohani bagi umat muslim. Sedangkan bagi orang Kristen seharusnya dianjurkan pada jam segitu, apabila sudah di rumah, mengajak keluarga berdoa, membaca firman Tuhan adalah satu kebiasaan yang layak untuk dilestarikan. Karena Tuhan berkata kepada umat Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang berasal dari Allah. Kita tidak bisa berbahagia hanya karena uang atau harta dan karir saja, tetapi kita membutuhkan sumbernya, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Di luar Tuhan, semuanya manusia kering. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan, ya, adalah Alfa dan Omega, yang dahulu dan yang tidak akan pernah berakhir selama-lamanya, adalah janji Tuhan. Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Amin.